Oh, oke. Dibahas dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, dibahas dulu. Rika, ini Bu Udin. Tidak hadir, Bu. Siska, bebas. Kenapa Udin tidak hadir? Katanya sakit. Oke. Baiklah, untuk mulainya, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Ada yang tahu nggak apa itu pantun? Baik, tidak Bu. Nah, biasanya ini pantun adalah suatu kebiasaan yang ada di Indonesia ini, terutama pada suku Melayu. Ayo, di sini siapa yang berasal dari suku Melayu? Oh iya, Ibu berasal dari suku Melayu ya. Contohnya itu Melayu di Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu. Nah, di sini siapa yang tahu satu bait pantun terdiri dari berapa baris? Ayo. Dari 4. Betul ya, tepuk tangan Siska. Oke, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa pembelajaran pantun ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu untuk mengetahui bahwa pantun ini adalah salah satu kebiasaan dari suku-suku Melayu, terutama suku Melayu di ada di Indonesia ataupun suku Melayu yang ada di sebagian seluruh dunia. Walaupun pantun yang diberikan oleh suku Melayu tersebut berbeda, tapi artinya tetap sama. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari pantun ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar dapat memahami, mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis pantun, terutama pada hasil karya diri sendiri dengan berbagai cara kreatif seperti menumbuhkan unsur budaya, kemudian serta kebiasaan, dan kemudian melakukan atau mempraktekkan hasil karyanya sendiri sesuai dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang telah Ibu siapkan, Ibu akan mengajak siswa untuk SD dulu. Mari kita senam otak terlebih dahulu. Ikuti tangan Ibu. Ayo, ikuti tangan Ibu dan gerakannya seperti ini. Oke, sip. Oke, ini adalah namanya senam otak untuk lebih memahami pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke, udah lagi ini seperti ini. Oke. Baik, ini adalah asa otak ya, atau senam otak. Baik. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu pantun. Pantun adalah puisi Indonesia. Nah, di situ ada tulisan Melayu, berarti pantun ini berasal dari suku Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4
juga menyukai pantun seperti itu. Nah, ciri-ciri pantun. Nah, coba perhatikan anak-anak ciri-ciri pantun dapat kalian baca dari PPT ini. Yang pertama itu pantun terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sapiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun memiliki pala bunyi yang teratur pada setiap akhir baris, yakni AB, AB. Persamaan bunyi pada akhir pantun disebut rima. Ini tolong diperhatikan ya anak-anak, karena untuk membuat pantun kalian harus menguasai, mengetahui ciri-ciri pantun tersebut. Nah, di sini ada berbagai jenis pantun ya yang bisa kita pahami. Yang pertama itu jenis pantun anak, terus ada jenis pantun anak muda, pantun berduka cita, pantun agama, dan pantun nasihat. Yang kemudian ada pantun orang tua, pantun teka-teki, pantun hiasan, pantun adat istiadat, pantun dagang, pantun pahlawanan, dan pantun bersuka cita. Nah, untuk lebih memahaminya, biasanya untuk contoh pantun ini untuk anak SD biasanya itu ada yang pertama ini pantun kanak-kanak. Nah, terus tadi dapat melihat contohnya di sini ada juga pantun muda, pantun tua, pantun adat istiadat, pantun agama, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Nah, itu ada di buku yang telah kalian pegang, kalian bisa membacanya masing-masing. Oke, pertama-tama tadi kan ibu sudah ada bilang bahwa ibu berasal dari suku Melayu. Pastinya pantun itu sudah menjadi sebuah kebiasaannya kultural dalam suku ibu. Nah, di sini ibu mengambil contoh pantun budaya Melayu Desa Bugang, Burung Kapasulu, kampung kita, gitu. Nah, pantun warga Kapasulu khususnya suku Melayu biasanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Salah satunya pantun yang sering dipakai yaitu pantun berbalas. Perlu diingat bahwa suku Melayu itu khasnya itu adalah pantun yang berbalas. Contoh pantun saat melaksanakan pernikahan yang mana kedua keluarga saling berbalas pantun. Nah, di sini ibu ada memberikan contoh. Ibu akan membacakannya dan memperagakannya. Baik, dengar terus tadi. Maka tengah hari laut redu. Harus dengan intonasi dan suara yang bagus. Ikuti contoh ibu. Dicampur dengan rangi merah. Anakku kutitik atas hanu. Ngesi apa di plaza kalau nggak padam. Nah, ini pantun balasannya. Buah durian, buah umpakan. Lo mau layak, lo nak layak oval. Kalau sandah madan demikian, ku terima menantuku yang lagi hujan. Nah, itu adalah contoh pantun budaya yang biasa digunakan oleh yang ada di desa ibu, yaitu desa Bugang. Ini adalah contoh pantun berbalas. Di sini ada contoh lagi supaya peserta didik lebih memahami sih apa itu pantun yang ada di suku Melayu. Anak-anak melihat video yang orang ibu sekampurkan.
jelaskan tadi, yaitu mereka memiliki pantun yang berbalas seperti yang telah Ibu jelas yang kita tampilkan dalam video tersebut. Nah, biasanya dalam pantun tersebut ada yang memakai bahasa Melayu atau kiasan yang berbeda, ada juga memakai bahasa Indonesia atau artian yang sama seperti itu. Nah, dalam video tersebut adalah pantun kasus Melayu dengan jenis pantun budaya yang dinamakan pantun yang berbalas. Jadi pantun yang berbalas ini sering ditampilkan pada acara penting seperti nikahan atau acara-acara santai. Jenis pantun pula seperti pantun gunakan, nasihat, dan lain sebagainya. Oke. Baiklah, untuk lebih memahaminya, Ibu ingin memanggil salah satu siswa untuk membacakan pantun yang telah Ibu buat. Baik, untuk Tika, silakan maju. Oke, bacakan pantun ini, Rika. Nanti Siska akan menebak ini jenis pantun apa. Oke, Rika. Baik Bu, Abu Jafar berbini dua, bisik dua anak darah, tiga anak bujang di rumah. Nah, Nusa malu bertutur sapa, kalau lingkau umak ngisi lauk anak malu, buang ke rumah. yes. Nah, Siska, apa jawabannya? Itu jenis pantun apa? Jenis pantun berbalas. Salah, ini adalah jenis pantun jenaka ya artinya. Silakan dulu, terima kasih. Oke. Nah, Ibu ada sedikit kegiatan buat kalian yang dilakukan di rumah. Nah, kegiatan ini kalian menanyakan keluarga kalian masing-masing mengenai pantun sesuai asal kebudayaannya masing-masing. Nanti ini akan Ibu kirim ke grup kelas orang tua, nanti biar orang tua yang lebih menjelaskan arti dari soal yang ingin dikasih. Nah, kemudian siswa membuat pantun yang telah ditetapkan. Nah, masing-masing siswa membuat pantunnya terdiri dari 4 baris yang telah Ibu jelaskan tadi. Nanti PPT-nya akan Ibu siapkan juga ke grup dan tentukan jenis pantun seperti itu. Oke, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai pantun. Nah, pantun ini adalah suatu puisi lama yang diciptakan atau yang biasanya sering dilakukan oleh suku Melayu. Nah, biasanya pantun ini bisa digunakan menggunakan bahasa Melayu, bahasa daerah kampungnya, bahasa Indonesia juga bisa, bahasa lain pula pun juga bisa sesuai dengan kandungan dan amanat. Seperti itu. Kemudian juga pantun ini terdapat moral yang terkandung dalam pantun tersebut. Jadi tidak sembarangan membuat pantun. Ada beberapa jenis, misalnya ada pantun jenaka, ada pantun sukacita, pantun sedih, pantun cinta. Itu dapat anak-anak pahami di buku pelajaran seperti itu tadi, dan ada juga PPT yang akan Ibu berikan. Oke, selesai sudah pemaparan kita pada hari ini mengenai pantun. Semoga apa yang disampaikan dapat berkenan untuk anak sekalian. Untuk tugas di rumah, Ibu akan kasih tugas seperti ini. Ibu akan kasih tugas ini dan akan Ibu share nanti di grup kelas. Nanti Ibu akan share apa saja yang akan kalian lakukan. Tapi Ibu bacakan sedikit bahwa kalian akan membuat pantun yang telah Ibu buat di sini. Kalian membuat pantun, terdapat 3 pantun: pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun istiadat. Setelah itu kalian akan mempraktekannya di pertemuan selanjutnya masing-masing. Dan materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai pantun, untuk itu saya arahkan kepada Siska untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi marilah kita berdoa untuk
kekayahan dan